Hai guys, welcome back. Konten kali ini lanjutan dari seri sebelumnya yang fokus tentang pekerjaan. Gimana cari kerja di sini dari Indonesia, terus bikin CV-nya juga. Nah, kemudian ada beberapa yang tanya mengenai tips-tips tentang interview. Jadi, inilah videonya, mari kita mulai. Pertama-tama, kalau kalian sudah dapat undangan interview, congrats. Berarti ini satu langkah lebih maju lagi untuk mendapatkan karir yang kalian inginkan. Oke, jadi ini tipsnya. Yang pertama, itu jelas ya. Pastikan kalau kita menguasai topik pekerjaan yang di bidang kita. Riset dan latihan-latihan ini betul-betul tergantung sama bidangnya ya. Kalau misalkan di bidang teknik, ya harus latihan pertanyaan-pertanyaan atau latihan soal-soal yang akan diujikan. Kalau di sini itu transparan mengenai proses interviewnya, akan transparan, akan kasih tahu apa yang akan ditanyakan di interview pertama, kedua, kalau ada yang ketiga tuh akan betul-betul ditanyakan atau diinfokan dengan transparan. Jadi betul-betul nggak ada alasan untuk nggak prepare. Itu yang pertama. Yang kedua, tepat waktu maksudnya jangan telat, jelas, juga jangan terlalu awal. Kalau misalkan janjiannya jam 10 pagi, ini bisa termasuk itu ya, remote atau in person. Kalau misalkan janjian jam sekian, jangan misalkan jam 10 pagi gitu ya, jangan jam setengah 10 datang. Mereka nggak suka loh. Beda, mungkin kalau di Indonesia mereka, orang ini berarti semangat mau datang awal ya. Kalau di sini enggak, itu dianggap kalian mengganggu. Dianggap kita mengganggu loh. Kita ini punya jadwal jam sekian, tolong direspek, karena aku yang pihak interviewer dan kantor yang berkaitan, mereka punya agenda lainnya juga yang sibuk. Jadi sesuai jadwal, datanglah sesuai waktunya. Kalau misalkan datang jauh lebih awal, jangan masuk dulu, tunggu di luar. 10 menit sebelumnya, atau ya 10 menit lah, paling cepat 15 menit, kalau bisa 10 menit atau 5 menit baru ketok, baru bilang ada janjian. Itu yang sesuatu yang aku nggak tahu waktu awal aku interview, aku datang sekitar mungkin hampir setengah jam atau 20 menit lebih awal. Terus ternyata baru tahu, ternyata mereka nggak suka gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena interview ini kan kesempatan kita untuk showcase, ya kan? Jadi jangan ragu-ragu untuk menjual prestasi-prestasi secara kasih contoh. Contohnya, siapkan sebelum beberapa hari selang sebelum interview, latihan jual diri itu, jual showcase prestasimu di bidangnya. Pasti kalian tahu lah bidangnya masing-masing ya. Nah, yang keempat, terus terang. Jadi kalau kita interview kan mereka sudah prepare pertanyaan dari yang mereka akan expect, hampir semua kandidat tahu, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sulit dan mereka expect juga nggak banyak yang tahu. Jadi kalau waktu kita ditanya satu pertanyaan yang kita nggak tahu, jangan berkelit, bilang aja aku nggak tahu. Bilang, sorry, I don't have the answer, I don't know. Terus kalau terus jangan bilang stop gitu aja, tapi bilang, aku akan bikin catatan, aku ingin cari tahu jawabannya nanti setelah interview, kayak gitu. Jadi itu ngasihin kesan positif bahwa kamu orangnya straightforward, nggak berkelit, nggak sulit untuk diajak ngomong, dan kamu mau kalau nggak tahu, kamu ada inisiatif untuk mencari tahu, kayak gitu. Itu penting banget. Terus yang kelima, riset tentang perusahaan yang di-apply. Jangan cuman aku apply 5 perusahaan, terus untung-untungan mana yang dipanggil, ya udah datang aja. Boleh kayak gitu, tapi waktu sebelum datang harus betul-betul tahu, riset dulu perusahaan itu apa, mereka kelebihannya apa, bidangnya apa, dan dalam saingannya gimana. Kalian harus betul-betul tahu tentang, kalau bisa
informasi yang cukup detail tentang perusahaan itu. Karena kalau mereka tahu tentang ini, kalau kalian riset itu satu hal yang positif. Oh, berarti kalian serius untuk apply. Gitu. Terus yang keenam, kalau setelah satu sesi itu ya, satu sesi interview di akhirnya itu selalu ada pertanyaan kan, kesempatan untuk bertanya. Nah, siapkan pertanyaan yang berbobot. Jangan sampai bilang, oh, I don't have any questions. Waduh, itu kayak apa ya, big no-no lah untuk posisi tersebut. Terus, ini yang 7/8, ini banyak sekali orang yang melewatkan. Jadi, kalau kalian apply, itu kesempatan untuk stand out. Setelah interview selesai, hari itu juga, misalkan 1 jam setelahnya atau sekian ya, kirim email bilang thank you kalau atas kesempatan interviewnya bla bla bla. Terus bilang juga aku akan follow up setelah 1 minggu. Kenapa? Karena ini sekali lagi interview ini kan intinya gimana kita bisa stand out dibandingkan sama kandidat lainnya. Nah, setelah dalam 1 minggu itu yakinkan kalau kalian follow up melalui email atau telepon, tanya bagaimana progresnya, apakah mereka sudah memutuskan hasilnya, kayak gitu. Terus yang ke-8, kalau misalkan sudah berhasil, good, bagus. Tapi kalau misalkan belum, yang dilakukan apa? Banyak orang sudah bisa dibilang ya lupakanlah, move on ke ke opportunity berikutnya. Boleh, tapi sebelum itu minta feedback dulu. Minta feedback sama mereka apa kurangnya, sehingga bisa kita tingkatkan di kesempatan lainnya. Dengan ini kalian akan belajar kurangnya apa dan gak ngulangi kesalahan yang sama. Ini sangat penting dan ini bisa menjadi bagian atau memberikan impresi yang positif juga bagi mereka. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan mereka punya posisi lain yang terbuka, kalian bisa dipanggil lagi loh. Jadi yang paling penting tuh memberikan impresi yang positif. Kalau misalkan nggak berhasil nggak apa-apa, asalkan mereka sudah positif dengan kita, itu sangat bagus. Karena sekali lagi data yang sudah masuk itu mereka keep. Suatu saat kalau mereka punya kesempatan lainnya, sekali lagi nggak menutup kemungkinan akan dipanggil. Kenapa? Karena aku sendiri di tim interview yang tempat kantorku sendiri ngalami itu. Jadi ada kandidat yang misalkan mereka baik, tapi momennya nggak pas atau skillnya kurang yang tidak sesuai yang dibutuhkan, nggak dipilih. Tapi ada kesempatan berikutnya yang mungkin cocok, bisa ditelepon loh. Jadi jangan nutup jangan kalau sudah gagal oke bye-bye, jangan gitu. Tetap tinggalkan impresi yang positif sama mereka. Oke, jadi kurang lebih itu 8 tips yang aku secara pribadi merasa penting dan mungkin dan bermanfaat buat pengalaman aku sendiri sih. Jadi semoga ini bisa membantu buat kalian juga. Sampai sini kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, dan stay healthy, take care, dan bye bye, see you next time.